Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Ratnasari dari Universitas Sulawesi Barat, peserta Latsar CPNS Kemendikbudristek tahun 2022 yang diselenggarakan dengan kerjasama BPSDM Provinsi Sulawesi Barat di bawah bimbingan Ibu Nurbayani SKM MKes. Kali ini akan membahas mengenai manajemen ASN terkait penerapan sistem merit di Indonesia. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecatatan. Diterapkannya sistem merit di Indonesia dilatar belakangi oleh 1. Praktik spoil sistem dan inkompetensi dalam sistem rekrutmen dan seleksi pegawai. 2. Perlu adanya keterkaitan antara pengelolaan SDM dan tujuan organisasi. 3. Tingkat disiplin etos kerja dan budaya kerja ASN masih rendah. Dan 4. Struktur kepegawaian yaitu kualitas, kuantitas, dan distribusi yang belum ideal. Salah satu contoh penerapan sistem merit di Indonesia adalah seleksi calon pegawai negeri sipil dengan menggunakan sistem komputer atau CAT. Dulu seleksi CPNS identik dengan kong kali kong dan kecurangan, namun sekarang sudah tidak ada lagi. Pemerintah menjamin seleksi CPNS lebih kompetitif, adil, objektif, transparan, dan bebas dari KKN. CAT adalah suatu metode seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan standar minimal kompetensi dasar yang digunakan dalam seleksi CPNS. Tujuannya untuk memperoleh ASN yang profesional, memiliki nilai dasar dan etika profesi dalam melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan. Perekrutan CPNS dengan menggunakan sistem CAT ini diharapkan menambah kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam perekrutan CPNS meningkat sebab tidak ada lagi celah untuk titip-menitip. Tak hanya formasi umum, sistem CAT juga diterapkan untuk formasi khusus. Formasi khusus antara lain putra-putri lulusan terbaik dengan predikat cum laude, diaspora, penyandang disabilitas, putra-putri Papua dan Papua Barat, dan juga tenaga pengamanan cyber atau cyber security. Induk kepegawaian yang kami terbitkan itu untuk orang itu whatsoever nggak akan bisa pernah diganti, dan penggantiannya pun melalui mekanisme-mekanisme yang sudah diatur, misalnya ranking 2-nya, ranking 3-nya, tetapi tidak selalu begitu. Jadi manakala NIP-nya memang sudah tidak bisa dipakai lagi karena orang itu meninggal, orang itu mengundurkan diri, banyak kasus begitu, itu kemudian dibiarkan kosong untuk menjadi formasi yang akan diperebutkan lagi di tahun depan. Jadi saya pastikan tidak ada mekanisme penggantian, apalagi menggantinya dengan sembarang gitu ya, dengan sembarang orang, tidak ada. Oke, apalagi ketika diminta sejumlah uang gitu ya, supaya bisa mengikuti jalur pengganti ini. Pak. Begitupun dengan penerimaan mahasiswa baru Universitas Sulawesi Barat melalui jalur SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. SNMPTN adalah jalur masuk perguruan tinggi negeri dengan menggunakan nilai rapor dan prestasi akademik yang dimiliki selama sekolah. Siswa dengan nilai akademik konsisten dan memiliki prestasi lain memiliki kesempatan untuk mengikuti seleksi ini. Hal tersebut tentu sangat bermanfaat bagi universitas untuk menjaring mahasiswa berprestasi sejak dini. Jadi, manfaat sistem merit bagi organisasi adalah mendukung keberadaan prinsip penerapan akuntabilitas. Yang kedua, dapat mengarahkan sumber daya manusia untuk dapat bertanggung jawab atas tugas dan fungsinya. Lalu, instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Juga sebagai pegawai bermanfaat untuk menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai dan juga memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri.
Jadi, penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan juga keadilan. Sekian podcast video monolog hari ini. Terima kasih.